Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa la takunu dan jangan ada engkau, wala takunu dan jangan ada engkau itu kalladzina seperti orang-orang tafarraqu yang memisahkan diri. Siapa alladzin? Tafarraqu yang memisahkan diri. Siapa alladzin? An dinihim dari agamanya alladzin. Wakhtalafu dan berselisih. Siapa alladzin? Fihi di dalam dinihim. Mimba anima dari sebagian perkara ja'a yang datang. Ja'a yang datang hum pada ma apa al-bayyinatu kejelasan apa al-bayyinatu atau ayat-ayat yang jelas. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa hum adapun alladzin itu al-yahudu orang-orang Yahudi wa Nasara dan Nasrani atau orang-orang yang memisahkan diri dari agamanya, memisahkan diri dari agamanya, kemudian membuat ikhtilaf nih. Waktalaf itu kayak merekayasa untuk membentuk sebuah perselisihan. Merekayasa perselisihan padahal ayatnya itu jelas. Contoh sederhana kayak misalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini selalu mengangkat isu tentang, atau orang-orang yang tertipu lah dengan segala hal, membuat isu tentang kayak ucapan hari Natal. Di dalam Islam jelas kita nggak boleh mengikuti bahkan sekedar untuk ucapan selamat Natal itu kan secara syariat jelas itu nggak boleh, ya, karena kenapa nggak bolehnya? Ya karena memang itu hari besar mereka, dan kita tahu sejarah panjang bahwa orang-orang Nasrani itu tidak meyakini kebenaran agama Allah gitu ya. Ketika kita mengucapkan ucapan selamat Natal seperti itu, maka kita tidak itu hukumnya jelas gitu sebenarnya. Hukumnya nggak boleh, pokoknya orang Muslim itu nggak boleh mengucapkan selamat Natal gitu. Karena kan itu doa keselamatan yang berdasar pada ketuhanan mereka. Nah sebenarnya itu yang bikin nggak boleh. Jadi ucapan selamat Natal itu kan nggak apa-apa kalau hanya untuk sekedar saling menghormati. Ya kita bisa menghormati cara yang lain, ya. Misalkan selamat hari libur, kan kayak Natal biasanya hari libur ya. Nah itu yang penting jangan ucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena Natal itu hari besar yang didasari oleh prinsip ketuhanan. Nah kalau kita tidak kalau kita tahu bahwa mereka memilih untuk mengkufuri untuk tidak beriman kepada Allah, ya, untuk memilih sesembahan selain Allah, maka kita juga ikut, ya, gitu. Jadi ketentuannya itu jelas. Nah terus kalau kita misalkan kita tinggal di negara seperti di sini, ya, di Indonesia dengan berbagai macam, dengan keragaman agama, apakah juga tetap nggak boleh? Ya tetap sama aja nggak boleh nih. Maka kalau libur Natal itu biasanya di tempat usahanya orang-orang itu kan dikasih atribut Natal. Nah ini prinsip, kalau nanti sampean punya usaha terus habis itu hari-hari besar orang-orang Yahudi Nasrani, kita nggak perlu ikut merayakan Valentine, hari kasih sayang. Nang cara Islam ya pendino hari kasih sayang.
gak ono dinane kasih sayang kok ono dinane. Jadi apa namanya, ini salah satu contoh nih, salah satu bentuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ini merekayasa hukum yang sudah jelas nih, menciptakan perdebatan satu sama lain, padahal di dalam Islam semuanya jelas, yang boleh, yang nggak boleh nih, yang halal, yang haram. Bahkan pada seekor binatang yang boleh dimakan saja kayak unggas misalkan, itu kan ketentuannya juga jelas, penyembelihannya yang harus yang seperti ini yang halal. Kalau misalkan tidak disembelih dengan cara ini, maka ini tergolong bangkai kan gitu. Kayak nggak boleh makan ayam tiren gitu ya, jadi ayam yang sudah mati terus disembelih lagi. Nah ini juga di dalam Islam kan hukumnya jelas seperti itu gitu. Tapi kadangkala memang ada pihak-pihak yang senang sekali menciptakan perbedaan pendapat gitu. Tapi ini konteksnya beda dengan apa namanya, dengan madhab, ya. Berbeda dengan madhab. Jadi perselisihan yang diciptakan, yang diangkat di sini adalah sesuatu yang halal haramnya sudah jelas. Terus kemudian bahkan kayak kalau di sini di dalam konteks ini adalah mengenai ketuhanan dan agama, okay. Ini ketentuannya jelas gitu. Nah, tapi mereka menciptakan ikhtilaf, menciptakan perbedaan supaya apa? Adalah perpecahan di sini. Orang-orang yang tadinya Yahudi Nasrani terus kemudian masuk Islam, diure-ure, ya, diganggulah hati niku sampai timbul keraguan-keraguan sehingga mereka bisa kembali lagi ke agamanya yang lama. Selanjutnya takunukal ladina tafarraqu wa hum an yutanasara ulaika adapun alladin itulah hum, itu tetap bagi alladin adapun siksa alimun yang agung. Yauma tabyadu, di dalam hari menjadi bersinar. Yauma tabyadu, di dalam hari menjadi putih atau bersinar, atau wujuhun, wajahnya ahli jannah, apa wujuhun, wajahnya ahli jannah, watas wadu, dan menjadi hitam atau menjadi gelap, apa wujuhun, wajahnya ahli nar, ayyaumal qiyamati, artinya hari kiamat. Mereka orang-orang yang suka merekayasa kebenaran, ya, orang-orang yang suka merekayasa kebenaran. Sakingan nanti konteksnya adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Ya ini semakin banyak umat Islam yang tidak belajar Islam dengan baik, otomatis mereka akan tertipu lah, ya, dengan segala bentuk informasi. Pada akhirnya di zaman sekarang semakin sulit, ya, kita mencari orang yang murni, itu sulit, ya, karena kalau di zaman dulu ulama-ulama di zaman dulu, ya, ulama yang memang ada satu era Islam di mana kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa pesat. Di dalam satu keluarga itu biasanya ada orang-orang yang menjadi cendekiawan, atau ada anak-anaknya juga yang mereka berpendidikan tinggi, tapi kemudian memutuskan untuk tidak hanya fokus di dalam pendidikan, tapi sambil menjalankan sunnah Rasul untuk berdagang. Dan di zaman dulu ini benar-benar seimbang gitu. Jadi kalau ada anggota keluarga yang memang kegiatannya berdino penelitian, nah ini ada satu anggota keluarga lain yang memang membiayai keseluruhan. Maka Islamnya orang zaman dulu itu lebih murni. Kenapa? Ya karena ma'isyah, sumber ekonomi yang dimakan itu jelas, ya. Bahkan Imam Ghazali sendiri itu di dalam Ihya itu ada menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang makruh. Jadi kelihatannya pekerjaannya ini baik, tapi ternyata itu makruh, gitu. Kalau disebutkan tidak hanya Imam Ghazali, ada satu lagi di
kitab apa itu dijelaskan pekerjaan-pekerjaan yang makruh itu ya diantaranya kayak misalkan orang mencari nafkah dari jual agama ya, dari ceramah atau sengaja mencari nafkah dari bukan haram ya, tapi di sini dikatakan makruh karena mestinya ilmu pengetahuan ini berada pada sebuah lembaga pendidikan yang di situ orang-orangnya mencerminkan untuk punya kemandirian ekonomi yang baik. Ya tapi lek zaman akhir ya wis lalu lumayan mesti pekerjaan tok ya wis apik. Makanya tidak dikatakan haram ya, tapi ada sisi makruhnya di situ. Ya. Tapi ini kembali lagi ini tergantung bagaimana orangnya. Nah, kenapa saya nyerempet ke situ? Nah ini terkait dengan ikhtilaf yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Biasanya memang yang terpengaruh dengan hal itu adalah dimulai dari ketidakmampuan umat Islam itu sendiri untuk berdiri di atas kakinya sendiri, selalu bergantung dengan sistem, kemudian sistem ekonomi global selalu bergantung dengan ini itu dan lain sebagainya. Nah ini biasanya pada akhirnya terpengaruh lah dengan segala hal, kayak salah satunya adalah mengenai perselisihan pendapat terkait keberagaman, kayak ucapan Natal, merayakan Valentine itu sebenarnya apakah boleh atau nggak boleh, ketentuannya jelas. Kalau prinsip hari-hari tersebut dibuat adalah melalui sumber ketuhanan, melalui alasan ketuhanan, maka umat Islam nggak boleh turut merayakan. Ini bukan hanya masalah Valentine itu bukan budaya kita, itu budaya orang-orang Barat, bukan seperti itu, tapi nek wonge gak patek beriman, gak patek paham agama ya terserah lah, cuman kalau kita sudah paham agama dan itu memang prinsip hari-hari tersebut dibuat adalah untuk ada unsur ketuhanan, nah di sini kita harus hati-hati. Paling tidak orang-orang terdekat kita ingatkan lah, kalau punya adik, punya anak, apakah Islam nggak punya hari kasih sayang? Ya kumang loh. Kalau hari kasih sayangnya umat Islam ya nolak iso. Kita bisa ambil hari-hari istimewa seperti hari kelahiran Rasulullah, kemudian hari anak yatim, bulan-bulan anak yatim pada bulan Muharram gitu. Waktalafu. Selanjutnya wa amal ladina aswadat wujuhum. Wa fa amal ladina, sedangkan ada pun orang-orang iswadat yang menjadi hitam atau wujuhum, wajah-wajahnya aladin. Wa hum, adapun alladina aswadat wujuhum itu al-kafiruna, orang-orang kafir. Fayul qauna, maka pertemukan, dijeburno ya bahasa Indonesia, dijeburkan siapa alalin finari di dalam neraka, wa yuqalu, dan dikatakan lahum terhadap aladin taubihon, karena memperingatkan, akafartum, apakah kufur engkau ba'da imanikum, setelah imanmu yauma akhdil mitsaqi, di dalam hari mengambil janji. Faduku, maka itu faduku faduku, maka menancapkan engkau al-adaba pada siksa. Bima, dengan perkara kuntum yang bima kuntum, dengan untuknya ada engkau, bima kuntum, dengan untuknya ada engkau, itu takfuruna, kufur engkau. Wa amalanina, sedangkan ada pun orang-orang itu yaqut yang putih, apa wujuhum, wajah-wajahnya aladin. Wahum, adapun alladina yaqut wujuhum, itu al-mu'minina, orang-orang mukmin. Mereka yang kafir ketika di hari kiamat, ini dibuat wajahnya menggelap, sebelum akhirnya dia masuk ke neraka. Fafi rahmatillahi wujuhum,
Wahum itu al-mu'minuna wa amal ladina yataqun wa amal ladina itu fafi rahmatillahi di dalam rahmat Allah, ai jannatihi artinya di dalam surga Allah. Itu fafi rahmatillahi di dalam rahmat Allah, ai jannatihi. Hum adapun Alladzina yataqun fiha di dalam rahmat itu khaliduna kekal. Siapa alladzin? Dengan orang-orang yang beriman, wajahnya bersinar, ya, di dalam rahmat Allah, masuk ke surga Allah dan menetap abadi di sana. Allahumma ja'alna minhum. Tilka adapun ayat hadhil ayatu artinya ayat-ayat ini itu ayatullahi, ayat-ayat Allah. Itu ayatullahi, ayat-ayat Allah. Natlu yang membaca aku pada ayat, natlu yang membaca aku pada ayat alika atas engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi dengan hak, bil haqqi dengan hak, wa mallahu dan tidak ada adapun Allah, wa mallahu dan tidak ada adapun Allah itu yuridu menghendaki siapa Allah, zulman pada kegelapan, lil alamina bagi seluruh alam. Di ayat kuda dengan untuknya menetapkan siapa Allah pada alamin bighairi jumin dengan tanpa dosa, bighairi jumin dengan tanpa dosa. Tidak mungkin Allah salah memberikan balasan, ya, ketika di akhirat nanti, ya, siapa yang berhak mendapatkan rahmah, kemudian siapa yang perlu dibalas dengan setimpal. Allah tidak mungkin dolim, ya, tidak mungkin melanggar itu. Walillahi dan itu tetap bagi Allah ma'adapun perkara fis samawati yang berada di langit-langit, wama dan perkara fil ardi yang berada di bumi. Mulkan yaitu dari arah kepemilikannya, wa kholqon dan menciptakannya, wa abidan dan menjadikan hamba-hamba, wa abidan dan menjadikan hamba-hamba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah adalah Maha Penguasa, ya. Jadi mulkan itu ya di dalam penguasaannya, kholqon di dalam penciptaannya. Maka kata menciptakan itu hanya untuk Allah, ya. Kata kholqon kalau di dalam mantek itu dijelaskan kalimat kholaqo itu hanya disematkan kepada Allah. Nah, kholaqo sendiri itu artinya adalah penciptaan. Jadi menurut apa jenenge pakar filsafat dan psikologi, ya, kalau nama baratnya itu namanya Razes, itu seorang muslim. Nama Arabnya, orang Arab sebenarnya, karena memang tokoh-tokoh filsafat dan psikologi yang sekarang ilmunya dipakai kayak Razes sama Aristoteles itu sebenarnya orang-orang Islam, ya. Mereka mengembangkan ilmu filsafat dan psikologi memang dari ilmu Yunani. Pada saat itu sebelum adanya Islam, perkembangan ilmu filsafat dan psikologi yang istilahnya orang-orang Yunani itu memang bisa dikatakan jenius, gitu, keturunannya Bani Israel. Mereka menguasai ilmu filsafat dan psikologi. Kata Fathur Rahman Ar-Razi namanya. Kalau nama ketokohan di baratnya itu namanya adalah Razes. Beliau menjelaskan tentang kata-kata kholaqo. Jadi kholaqo itu adalah penciptaan. Maka kata menciptakan itu tidak boleh disematkan kepada manusia. Oh, berarti saja nih memang aslinya kayak kalimat menciptakan lagu, pencipta lagu itu sebenarnya salah. Nggak boleh ini kalau secara filsafat nih. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena penciptaan itu hanya boleh kita sematkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha mewujudkan apa yang tidak ada. Allah menciptakan sesuatu. Sementara ketika manusia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, ini tidak benar-benar menciptakan, tapi menyusun.
dari partikel-partikel yang ada kemudian disusun. Jadi tapi ya wis kalimatnya sudah menjadi seperti itu. Yang penting kita tahu. Jadi kalau kita mau beretika dengan kalimat lafzul jalalah gitu, dengan Allah gitu. Kata kolako itu sesuatu yang tidak boleh disematkan kepada manusia. Kata menciptakan itu bukan manusia, nggak mungkin manusia menciptakan, itu nggak mungkin. Pasti menyusun dari apa-apa yang ada kemudian dibuat menjadi sesuatu. Ini sifat manusia, gaya pembuatan manusia, apa ya istilahnya, kayak manusia itu mewujudkan sesuatu itu bukan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, tapi dari ada terus disusun dari OTOT, dari opo, itu kan teko barang ono kabeh, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Sementara penciptaan Allah itu dari sesuatu yang benar-benar nggak ada. Coba dipredeli ya, wae dhewe iki dipredeli iso ta. Sementara di dalam Al-Qur'an dikatakan penciptaan manusia itu adalah dari tanah liat ya, waktu diciptakan manusia yang pertama kali. Terus kemudian menurunkan generasi berikutnya adalah tercipta dari nutfah gitu ya, dari cairan. Isok tadi bayang betul sakit. Sementara kalau apa yang dibuat manusia itu pasti dari partikel-partikel yang sudah ada, disusun, penyusunan. Berikutnya ayat 62 alamin wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u dikembalikan. Tafsiru artinya menjadi apa al-umur, perkara-perkara. Kuntum ada engkau ya umat Muhammadin wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ilmillahi di dalam fi ilmillahi di dalam ilmu Allah Ta'ala itu khairu ummatin. Kuntum hendaknya ada engkau itu khairu ummatin, lebih bagusnya umat, akhrajat yang ukhrijat, yang dikeluarkan siapa umat, adharot udhirot artinya dijelaskan, diperjelas, linasi terhadap manusia, atau menjelaskan, yang menjelaskan siapa umat, linasi kepada manusia, tak muruna yang memerintahkan engkau bil ma'rufi dengan kebaikan, wa tanhauna dan mencegah engkau anil munkari dan kemungkaran, wa tu'minuna dan beriman engkau billahi dengan Allah. Jadi kalau ayat ini hitopnya adalah memang kepada umat Rasulullah ya. Wa ilallah itu dalam umur, terus kemudian kuntum di sini menggunakan jamak yang tafsirnya adalah umat Muhammad. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad itu mendapatkan amanah, meskipun enggak semuanya kayak yang ini masih berkaitan dengan hukum yang kemarin saya bahas ya, mengenai fardu kifayah. Jadi seseorang yang fardu kifayah, jadi seseorang yang punya amanah untuk menyampaikan sebuah kebenaran, ini enggak semuanya. Misalnya di dalam keluarga sudah ada satu, ini sudah cukup. Di dalam satu desa sudah ada satu, ini sudah cukup. Maksudnya kalau misalkan cari ilmunya boleh sak keluarga wis padha kabeh, intisab ilmunya sama semua. Okay. Tapi untuk yang bisa menyampaikan, ini amanahnya masing-masing dan dibentuk dari kecil juga bisa. Okay. Yang penting dilihat gitu, oh anak saya ini punya kemampuan gitu untuk menyampaikan sesuatu, ya, kemudian diarahkan. Nah, kalau cari ilmunya, yaitu tugas masing-masing. Tapi di sini yang punya tugas untuk ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, caranya nggak sama, satu sama lain akan memiliki cara yang berbeda. Ada yang punya kapasitas besar, okay, untuk berbicara di depan publik yang besar. Ada yang skalanya
melalui perilaku, dan saya melihat Abi itu sosok cendekiawan, sosok ulama yang memiliki cara berbeda. Selain beliau menyampaikan kebenaran di depan publik, ya, Abi itu tapi gak seneng diundang ceramah. Jadi ini sepengetahuan belum. Jadi diundang ceramah maksudnya itu ganti penceramah ngoten niku lho ya. Keliling koyo ustaz-ustaz ceramah sing biasanya. Niku aku beneran turun. Terus dakwah beliau gimana? Amar ma'ruf nahi mungkarnya yo lek kepingin belajar ngaji yo ayo ngaji sing rutin budal. Karena memang di dalam taklim sendiri guru yang baik itu bukan didatangkan tapi didatangi. Jadi saya melihat kalau dakwah yang amar ma'ruf nahi mungkarnya di publik ya, Abi niku lebih ke ilmu hal, mencontohkan dari perjuangan beliau, dari sikap-sikap cara bersikap beliau. Cuman kalau untuk bilisan yang beliau memaparkan pengetahuan hukum dan sebagainya niku lebih fokusnya adalah kegiatan di dalam pondok itu sendiri. Kalau diundang keluar kemana-mana, tapi pas itu kok Abi sering gitu ya misi ke sana kemari. Misinya ini kok buatan pengajian. Jadi kayak misalkan Abi punya satu program gitu ya, misi kemana-kemana itu ya untuk semacam ada sesuatu yang dikempenkan. Ya. Jadi kok diundang pengajian sing ngono di salam tempel itu mboten. Nah, kembali lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu tentu saja kita semua berkewajiban. Bahkan kitab ini ya, untung khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'murun, ini adalah kitab untuk seluruh umat Rasulullah. Wa tu'minuna, dan beriman engkau billahi dengan Allah. Walau amanah, kalau kau beriman, walau amanah sekalipun beriman siapa ahli kitab lakana maka walau amanah itu enggak jawab. Walau amanah kalau kau beriman siapa ahli kitab lakana maka ada apa iman itu khairon lebih bagus lahum bagi ahlul kitab minhum lahum bagi ahli kitab. Kalau toh ahli kitab ini lebih memilih untuk beriman kepada ajaran Rasulullah, tentu ini sesuatu yang baik. Minhum itu sebagian dari ahli kitab, al-mu'minuna adapun orang-orang yang beriman. Ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Dan memang ada ya, minhumul mu'minun wa aktsaruhum, akan tetapi adapun lebih banyaknya ahli kitab itu al-fasiquna, orang-orang yang fasik. Al-kafiruna artinya orang-orang yang kafir. Al-kafiruna artinya orang-orang yang kafir. Sama tapi mirip ya, tapi ada sedikit perbedaan antara sebutan fasik dengan kafir. Itu ada sedikit perbedaan. Ada orang-orang kafir ini yang tidak menghendaki orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Tapi kalau orang fasik itu punya kecenderungan ya orang lain harus mengikuti apa yang dia yakini secara paksa. Layau dulu tidak membahayakan, tidak berbahaya siapa ahli kitab padamu. Al-Yahudi artinya orang-orang Yahudi. Ya ma'syarul muslimina, wahai orang-orang muslim, tidak berbahaya bisa dengan sesuatu. Illa adan, kecuali menyakiti. Illa adan, kecuali menyakiti siapa ahli kitab bilisannya dengan lisan, min sabbin dengan disubuhi itu bahasa Indonesia ya.
ngomong elek. Gak ngomong elek gitu. Sabin itu meso. Nah, itu bahasa Indonesia ya apa itu? Min sabin wa wa'idin dan mengancam. Pokoknya sabin itu meso ngono. Ya ono bahasa Arab yang meso itu ya ono. Wa wa'idin dan mengancam. Wa yuqatilu dan memerangi siapa dan untuknya memerangi siapa ahli kitab. Wa yuqatilu dan kum padamu iwalu maka memalingkan siapa ahli kitab kum padamu al-adbaro pada tempat-tempat. Wa yuqatilukum iwalukum al-adbar tempat-tempat munhazimina dalam keadaan terbirit-birit. Bila ada wa yuqatilu dan summa soruna kemudian tidak tertolong siapa ahlul kitab alaikum atas dirimu balakum bahkan itu tetap bagi ahlul kitab an-nasru adapun balakum bahkan itu tetap bagimu an-nasru adapun mendapatkan pertolongan alaihim atas ahlul kitab. Duribat dijadikan alaihim atas ahlul kitab apa azillatu kehinaan aina masukifu di dalam sekira tempat ditemukannya ahlul kitab. Hai suma wujidu artinya dimanapun ditemukan siapa ahlul kitab. Fala izza maka tidak ada kemuliaan itu mewujud lahu bagi ahlul kitab wala i'tisama dan tidak ada pegangan itu mewujud illa bihablim minallahi kecuali dengan ikatan janji dari Allah wa hablin dan ikatan janji minan nasi dari manusia. Kainina dalam keadaan yang menetapi. Ada ilah kainina ya. Kainina dalam keadaan yang menetapi. Al-mu'minina adapun orang-orang yang beriman bahwa adapun habl itu ahduhum janjinya ahlu kitab ilaihim terhadap al-mu'minin bil amani dengan keamanan ala ada jizyati dengan membayar pajak. Aila ismata artinya tidak ada perlindungan itu mewujud. Aila ismata artinya tidak ada perlindungan itu mewujud lalu bagi ahlul kitab apa ghairu dzalika selain ahduhum Jadi ahli kitab yang tidak mau beriman tentu saja tidak terselamatkan dari hukum Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali mereka mau menepati janjinya pada Allah untuk beriman. Jadi bapak-bapak mereka kan kalau dikaitkan dengan penjelasan di dalam surat Al-Baqarah, mbah-mbah orang-orang Yahudi ini berjanji kepada Allah untuk jika suatu ketika ada nabi akhir zaman, mereka berjanji untuk mengimani hal tersebut. Tapi apakah kemudian di masa depan itu terwujud? Ini maka seringkali keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dikaitkan dengan janji kepada Allah, ikatan janji kepada Allah, karena memang sudah ada janji mereka untuk di kitab Taurat dan Injil dijelaskan tentang Rasulullah. Sebagian dari mereka memang bersiap untuk menyambut kedatangan Rasulullah, maka sebagian dari ahli kitab ada banyak sekali yang beriman, tapi banyak juga yang ya sudah memilih untuk tidak beriman. Nah di sini dikatakan orang-orang yang menetapi diri sebagai ahli kitab yang tidak
bisa beriman, yang menyelamatkan mereka ya tentu mereka harus menepati karena di saat Fathu Makkah sendiri, peristiwa Fathu Makkah itu membuat Rasulullah dan para sahabat ini memiliki kekuatan di dalam segi ekonomi dan sosial dan politik, ya, menduduki kedudukan yang cukup baik di Makkah, Fathu Makkah, proses Fathu Makkah itu. Terus kemudian ada janji-janji atau kesepakatan, ya, yang dibuat dengan ahli kitab dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Satu-satunya hal yang bisa melindungi, maksudnya ayat ini, yang bisa melindungi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini di dunia, kalau mereka bisa menepati perjanjian yang dibuat dengan umat Islam. Salah satunya adalah membayar pajak. Salah satunya yang membayar pajak yang ditetapkan pada saat itu. Jadi kan yang tinggal di Makkah, ya, yang tidak ikut dengan ajaran Rasulullah, tidak ikut dengan jihadnya Rasulullah, ya, pokoknya tidak beriman lagi, ini berkewajiban membayar pajak. Loh, berarti gak imbang antara sing gak beriman ambek sing beriman. Tentu imbang kalau mereka yang beriman, ya, punya ketentuan untuk membayar zakat dan sedekah, ya kan? Yang tidak beriman dan juga menduduki kota Mekah sebagai rakyat, ya, sebagai masyarakat biasa, ya, sebagai masyarakat daripada kepemimpinan Rasulullah, mereka nggak ada itu ketentuan untuk sedekah dan zakat, sedekah, terus atau infak untuk jihad, nggak ada. Jadi sedekah, zakat, infak itu untuk yang beriman saja. Nah, sementara yang tidak beriman dan tinggal bersama-sama di dalam kepemimpinan Rasulullah, mereka mengambil kesepakatan untuk membayar pajak. Terus aja nek negara iku digawe koyo ngono kira-kira ya makmur nggih. Wis wong Islam iki kerja temenan sehingga bisa membayar. Wis nek zaman sakniki kan mboten. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa era kepemimpinan Rasulullah itu pilih kasih, itu enggak. Jadi kenapa kok yang beriman itu tidak dikenakan pajak? Padahal malah orang-orang yang beriman ini menduduki level politik yang cukup tinggi di kota Makkah, bahkan sampai di seluruh Jazirah Arab pada saat itu. Tapi mereka tidak dikenai pajak, nggak dikenai pajak. Tapi umat Islam itu berkewajiban untuk membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal. Kemudian di sisi lain umat Islam itu punya ketentuan untuk berinfak dan bersedekah. Jadi nggak perlu bayar pajak, karena toh setiap tahun mereka harus setiap hari raya, semua yang terlahir di tengah-tengah keluarga Islam wajib membayar zakat fitrah, gitu kan? Sedangkan orang-orang yang tidak Islam nggak ada ketentuan untuk pendanaan, kan itu kan sifatnya crowdfunding. Crowdfunding itu mengumpulkan dana-dana untuk menjadi sumber permodalan, sumber daya keuangan. Itu namanya crowdfunding. Orang-orang yang tidak beriman tentu tidak ada ketentuan untuk sedekah dan teman-temannya itu, maka diwajibkanlah membayar pajak. Ayat ini cukup menjelaskan bahwa mereka yang mau tetap tinggal di kota Makkah atau di dalam pemerintahan Rasulullah tapi tidak beriman, satu-satunya hal yang melindungi mereka di kota tersebut adalah jika mereka sepakat untuk membayar pajak. Nah, ini kesepakatan kalau dipikir-pikir, orang selalu menggarisbawahi loh, Rasulullah itu mengenai pajak terhadap orang-orang yang tidak beriman. Mereka lali nang Islam itu ono wajib zakat. Habli minallah wa habli minanas, sedikit lagi nih. Alhamdulillah. Wabau dan kembali siapa ahlul kitab, roja'u artinya kembali siapa ahlul kitab, biwadobin dengan murka minallahi dari Allah, waduribat dan dijadikan alaihim atas ahlul kitab al-maskanatu sifat miskin,
Dalika adapun buribat alaihimul maskanah itu biannahum dengan sesungguhnya ahlul kitab, ai bisa babi annahum artinya dengan sebab sesungguhnya ahlul kitab itu kanu ada siapa ahlul kitab itu yakfuruna kufur siapa ahlul kitab bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah wa yaqtuluna dan membunuh siapa ahlul kitab al anbiya pada para nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa hak. Mbah baik, okay. Jadi Yahudi dan Nasrani pada akhirnya harus kembali pada ajaran Allah, pada ajaran Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pada kenyataannya mbah-mbah mereka itu pernah melakukan pembunuhan kepada beberapa nabi dan rasul. Makanya juga sulit untuk ditempa dengan keimanan juga sulit ya, karena kenapa biasanya itu kenapa kejahatan itu menurun kepada keturunan kita ya. Jadi di saat orang melakukan kejahatan itu kan ada kepuasan tapi juga ada penyesalan. Ini yang disebut dengan luka. Apakah luka ini bisa dihentikan? Mboten. Itu pasti menular. Ketika punya anak akan dididik tanpa disadari ya. Alam bawah sadar mereka membentuk pribadi di anak-anak untuk iki lek boten tobat lho nggih, lek boten tobat nggih. Untuk melakukan penolakan yang sama dengan sesuatu nggih, dengan sesuatu entah didasari dengan kepuasan atau didasari dengan rasa bersalah. Inilah yang pada akhirnya membuat kejahatan itu nurun nggih. Generasi ini akhirnya jadi melakukan punya denial, punya penolakan yang cukup tinggi dengan kebenaran. Salah satu contohnya adalah generasi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nenek moyang mereka beberapa memang melakukan pembunuhan terhadap nabi dan rasul tanpa alasan. Maka ini menjadi sebuah ketetapan dari Allah. Kalau mereka tidak bergegas menuju iman kepada Rasulullah, ini akan terus menurun, akan terus diturunkan ini penolakan, kekejaman mereka akan terus diturunkan. Makanya di masa modern kita temui ada kaum sosialis, ya, ada komunis, komunis, ya, ada komunis, ada Nazi, ya. Mereka semua adalah bergerak di dalam mengumpulkan kekuasaan. Terbentuknya orang-orang jahat itu ya biasanya dari luka-luka yang tidak sembuh. Wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Dalika adapun duriban alimul maskanah tersebut itu takkidun menaukiti bima dengan perkara asau yang bermaksiat siapa ahlul kitab amrallahi pada perkara Allah wa kanu dan ada siapa ahlul kitab itu yang taduna melewati siapa ahlul kitab yatajawizuna artinya melewati siapa ahlul kitab al halala pada perkara yang halal ilal haroma ke perkara yang haram. Laisu tidak ada siapa ahlul kitab, baik ahlul kitab artinya ahli kitab itu sawaun sama, mustawina artinya sama. Ahli kitab itu enggak sama, maksudnya enggak semuanya seperti itu nih. Min ahli kitab itu dari sebagian dari ahli kitab umatun ada berumat qaimatun yang menetapi. Mustaqimatun artinya yang menetapi, sabitatun yang mustaqimatun yang menegakkan, sabitatun yang menetapi alal haqi dari atas perkara yang hak. Ka'abdillah bin Salamin radhiyallahu an wa ashabi. Di mandek ayat ini. Min ahli kitab umatun qaimatun yasluna ayatillah ana alaihi wa hum yasjudun. Ayatnya sampai apa iki? Ono yasjud niku mandek ayat nggih. Nggih. Nek ku kano ibune sari. Yatluna membaca siapa umatun qaimatun ayatillahi pada ayat-ayat Allah ana alaihi di waktu malam. Fi saat ini artinya di
waktunya lail. Wahum dalam keadaan adapun siapa tadi ummatun qaimatun itu ya sujuduna bersujud siapa ummatun qaimatun. Yasiluna artinya menyambung siapa atau sujud ngoten mangke boten yasiluna yusalluna artinya sholat siapa ummatun qaimatun. Yusalluna artinya sholat siapa ummatun qaimatun. Halun adapun hum yasjudun itu menjadi hal. Jadi ahli kitab itu nggak sama, ada yang tidak beriman yang disebutkan di atas. Sebelum ayat itu dijelaskan mereka tidak beriman, nggak cukup nggak beriman, bahkan ngajak mereka yang sudah beriman diberikan informasi direkayasa secara hukum. Kayak baru-baru ini rame masalah child free, masalah nggak punya anak. Orang-orang Eropa, orang-orang yang mengambil jalur hidup untuk nggak punya anak. Gitu. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Ini bukan soal salah benar sebenarnya, karena memang untuk masalah kita memutuskan nggak punya anak. Sebenarnya keputusan itu sendiri kan juga sudah takdir, bukan sesuatu yang untuk dipecah belah, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena memang punya anak itu berat, punya anak itu tanggung jawabnya berat. Tapi kalau yang salah itu adalah ketika si orang child free ini, orang yang memutuskan untuk nggak punya anak, mereka bilang kok boleh orang internet nih, jenenge Kitasaf nih. Kitasaf itu mengkampanyekan orang-orang untuk nggak punya anak gitu. Sebenarnya dia nggak campaign, dia cuma ngomong saya nggak mau punya anak. Nah, alasannya ngomongnya wakeh jadi apakah hukum ini adalah sesuatu yang benar atau salah? Titiknya bukan di benar atau salahnya ya, tapi menjadi salah ketika kita terlalu mendorong orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Baik, gak cuma child free tok, mereka yang memutuskan untuk punya banyak anak terus mendorong orang lain, "Ayo, dua anak sing akeh." Kok gak melok bandani lho. Nyorong-nyorong wong dua anak sing akeh. Iki ro anak iku mari lahir menengahi. Kan enggak. Jadi entah mereka yang memutuskan punya banyak anak terus mendorong orang lain, memaksa orang lain untuk setuju dengan cara dia hidup nih, atau mereka yang memutuskan untuk nggak punya anak. Sebenarnya titiknya itu bukan salah atau benarnya ya, tapi menjadi rancu, menjadi keraguan-raguan di dalam kita beragama adalah ketika kita memaksakan sesuatu ini yang tadinya itu halal haramnya jelas, atau sesuatu yang di situ nggak masalah halal haram. Dua anak itu kan duduk perkara sing nopo jenenge duduk perkara halal haram, nggih kan? Dua anak, ada memang yang diamanahkan anak-anak. Bahkan di dalam Islam sendiri ada contoh seperti Sayyidah Aisyah yang memang diciptakan, dibentuk oleh Allah untuk nggak punya anak. Apakah berarti Sayyidah Aisyah ini nggak punya kredibel untuk punya anak? Enggak, bukan itu jawabannya. Tapi Sayyidah Aisyah ini dipersiapkan untuk menjadi guru dari seluruh umat. Okay. Bahkan di akhir hayatnya Sayyidah Aisyah itu usianya sampai sekitar 60 tahun. Jadi ketika ditinggal oleh Rasulullah itu beliau menjanda dari usia 18 tahun. Sedangkan kalau jandanya Rasulullah, jandanya seorang nabi, seorang rasul, ini nggak boleh dinikahi lagi. Kenapa? Karena statusnya adalah ummahatul mukminin, ibu bagi seluruh umat. Maka Sayyidah Aisyah itu tidak not in relationship itu dari usia 18 tahun, otomatis dia nggak punya anak. Apakah berarti Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang salah karena nggak punya anak? Ketika kita terlalu mendakwa mereka yang memutuskan nggak punya anak, yo doanya awak dhewe ambek ngece-ngece Sayyidah Aisyah. Terus awak dhewe misalnya, kok kula misalnya anak kula papat, kabeh wong tak omongi yo anak sing akeh, kok banyak anak banyak rezeki. Padahal logikanya mboten-mboten. Logikanya semakin banyak orang, banyak masalah, banyak resiko yang kita hadapi. Bukan banyak anaknya yang menjadi titik itu harusnya. Otomatis ya mikir, kalau dulu saya orangnya nggak terlalu memusingkan banyak masalah. Biar nang bayanganku anak itu gak mek papat tambahan. Aku dikasih anak piro-piro kowe mampu sing waktu itu nih. Tapi pas habis lahir si Barik, itu sing ngengken mandek Umi.
wis cukup wis kutune umik wis akeh. Wis ndang lapo-lapo ngono lho, sampeyan rabi cilik dia terus mari ngono. Saiki wis wayahe lah bergerak wis ojo ndanak maneh. Niku umi. Jadi bagaimana kita menilai segala sesuatu itu yang tidak menciptakan keraguan terhadap agama. Ini penting karena ketika kita mempersepsikan sesuatu dan menimbulkan keraguan terhadap agama yang kita yakini, apa bedanya kita dengan ahli kitab? Coba dengan ahli kitab yang tidak mau beriman. Karakternya hampir mirip semua gitu. Nek diwaca, oh ya wong saiki ku memang banyak yang memaksakan pandangan, kayak misalkan menikah muda, terus maksa sing liyane supaya kita terhindar dari maksiat. Tujuan menikah itu untuk menghindari maksiat. Menikah itu bukan hukuman tapi ibadah. Nggih kan? Lagi pula menikah itu sunnah, sing wajib iku nafkah. Gurung siap nafkah wis menikah. Padahal nafkah ini sing wajib, menikah sunnah. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, seorang laki-laki, dan khitab sunnahnya itu bukan kepada perempuan, tapi kepada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu makhluk visual. Okay? Khitabnya sunnah menikah ketika sudah mampu. Okay? Pokoknya wong lanang itu kan bukan dari mata turun ke hati. Okay? Makanya nopo khitab menikah itu adalah untuk laki-laki. Siapa tahu bisa menjaga ini dan itu, terus kemudian karena tanggung jawabnya memang besar adalah kepada laki-laki. Sementara perempuan itu nggak ada kitab sunnah untuk menikah. Jadi sebenarnya kalau perempuan itu ketika ada yang khidbah kita belum siap, boleh banget perempuan itu menolak. Karena memang kitab sunnah menikah itu bukan perempuan. Perempuan itu berat loh kalau sudah menikah. Apalagi terkait dengan hukum sosial yang berlaku. Nah, apakah terus kemudian ya tak contohnya awakku dhewe maneh nggih. Kula menikah di usia yang muda. Kula melahirkan anak pertama nggih ning nganggo niki. Kula duwe anak ning nganggo niku awal 20 tahun nggih. 19 tahun lah. Niku kula wis melahirno. Apa langsung semua orang tak kongkon untuk menikah muda? Ya mboten. Pada saat itu saya sudah punya emosi yang cukup baik, judulnya ya wis ono ngoten nggih. Tapi apakah semua pernikahan di usia muda itu sesuatu yang benar atau yang salah? Nah, tentunya kita nggak boleh memperdebatkan seperti itu. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri nilainya adalah ibadah. Ketika sesuatu itu bernilai ibadah, sakralitasnya jangan dihilangkan dengan perdebatan-perdebatan nggak penting. Oh, lebih baik menikah muda. Oh, enggak, menikah itu yang paling ideal umur saat ini. Terserah ibu. Wis ketemu menikah itu kan bukan perkara siap nggak siap, tapi masalah ada atau nggak ada. Ya siap tapi belum ada ya. Kok kan konten. Jadi memperdebatkan sebuah hukum yang pasti ini adalah karakter ahli kitab. Ahli kitab yang tidak mau beriman karena memang mereka setiap hari mereka seorang terpelajar, mereka cendekiawan. Lek nemokno isu pewinter. Nemokno isu niku pewinter. Kula ngerasakno nggih tertempa menjadi seorang intelektual dengan mengikuti dengan pendidikan kula tertempa menjadi seorang intelektual. Wong koyo kula ngeten iki nggih rawan untuk berada di zona memperdebatkan benar dan salah. Kenapa? Sak bendino itu nek kongkon golek isu, gak usah golek nggih. Meneng tok. Oh iya ngoten. Kabeh sok tak dadekno isu, kabeh sok tak dadekno perpecahan. Jadi ketika kita melihat sebuah hukum yang sudah jelas, jangan sampai kita terjebak untuk menjadikan itu isu perpecahan. Karena ini dulu yang dilakukan oleh ahli kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak. Ono tubuh nikah. Oh, di sama nih saya